Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu Guru, calon Bapak Ibu Guru dari Undana dan Unika. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan Kombel yang akan dibawakan oleh Ibu Beatrix selaku pemateri dan Ibu Yana sebagai moderator untuk Kombel kita pada siang hari ini. Maka daripada itu saya mempersilakan kedua pemateri dan moderator untuk mengambil tempat di depan. Selamat siang untuk kita semua. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama pada siang hari ini. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Saya persilakan Ibu Sherly untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu guru, marilah kita siapkan hati dan baik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu kepada kami sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Pada kesempatan yang berahmat ini kami semua berkumpul di sini untuk mulai kegiatan kami untuk Kombel belajar. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua agar apa yang kami bahas yang kami bicarakan pada siang hari ini dapat berguna bagi kami, baik kami sebagai guru dan juga peserta didik. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang sudah disebut di dalam doa. Selanjutnya mari kita sama-sama melanjutkan kegiatan diseminasi dengan topik budaya positif kepada Ibu Yulian Beatrix Barto, SPB GR. Saya silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sebagai pemateri di siang hari ini yang sudah dikoordinasikan oleh komunitas belajar kita, khususnya yang bertanggung jawab di sini adalah Bapak Ketua Kombel. Saya mengucapkan terima kasih pada tempat ini dan juga kepada Ibu moderator. Ya, saya langsung saja kepada materi saya hari ini. Di sini saya akan berbagi tentang materi yang sudah saya dapatkan sewaktu saya mengikuti calon guru penggerak kemarin. Mungkin materi ini saya sudah dapat waktu di guru penggerak, sehingga saya harus mendiseminasikan atau membagikan hal-hal baik yang sudah saya terapkan terkait dengan budaya positif ini. Jadi di sini saya juga sedikit memperkenalkan tim saya yang sudah membantu saya selama kemarin mengikuti kegiatan. Kami di sini sudah mengusungkan kegiatan atau sudah sampai pada pembelajaran modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini ada fasilitator saya, Bapak Absalom Sanu. Beliau adalah orang Keva. Jadi tim saya ini tetap tim NTT, tidak ada dari tim luar. Walaupun guru penggerak ini terkadang ada yang mendapatkan fasilitator dari daerah luar. Nah, di sini kita jangan terlalu kaku. Saya lihat Bapak Ibu guru mukanya lucu-lucu, mungkin karena belum makan siang, Bapak Ibu. Ya, minta maaf ya. Biasanya kita ice breaking dulu.
Ya, saya speak dulu supaya lebih santai dan juga mengikutinya lebih konsentrasi. Jadi sini saya akan menguji konsentrasi Bapak Ibu agar menerima materinya dengan senang dan bahagia. Di sini ada 4 gambar, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ada gambar apa saja kalau boleh saya tanya? Gajah, semut dengan yang merah ini cacing. Oke, cacing. Oke. Jadi di sini ada 4 binatang Bapak Ibu. Jadi 4 binatang ini yang menjadi simbol uji konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ketika saya bilang cacing, berarti Bapak Ibu juga akan kembali merespon dengan bilang cacing, tapi dengan posisi tangan yang lebih sempit, karena cacing itu kecil. Jadi kalau saya bilang cacing, mesti cacing, tapi tangannya lebih kecil. Kalau saya bilang ular, berarti Bapak Ibu ular lebih panjang, dan cacing atau cacing lebih panjang Bapak Ibu? Ya, ular lebih panjang ya. Jadi kalau ketika saya bilang ular Bapak Ibu, jadi tangan Bapak Ibu harus lebih besar. Kalau ini saya bilang tepuk 1, kalau di sini saya bilang tepuk konsentrasi 1. Dan kalau tepuk konsentrasi 1, begitu. Ya, ya. Tepuk konsentrasi 1 gitu. Kalau tepuk konsentrasi 2, tegur kawan di samping. Hey, begitu. Di kanan. Kalau yang di tembok ya jangan. Ya. Kalau tepuk konsentrasi 3, hanya di sebelah kiri. Oke. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Jadi kalau saya bilang tepuk konsentrasi 1, tepuk konsentrasi 2, ya, hey. Tepuk konsentrasi 3, ya. Jadi kalau saya bilang tepuk konsentrasi 1, cacing. Jadi setelah itu baru Bapak Ibu langsung cacing yang mana? Oke. Tepuk konsentrasi 1, tepuk konsentrasi 3. Nah itu berarti ada satu yang kurang konsentrasi ya, mungkin ya. Oke. Ulang lagi sekali lagi. Tepuk konsentrasi 2. Oke. Tepuk konsentrasi 2. Tepuk konsentrasi 2. Ulang. Ya, awas tangannya terbuka, jangan terbesar ya teman-teman. Oke baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua yang masih konsentrasi. Ya, saya langsung masuk saja. Kita membagikan semua hal yang ada dalam diri kita itu yang positif. Tidak ada Bapak Ibu guru yang membagikan hal-hal negatif dalam hidupnya. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa guru ini dia adalah seorang aktor dan aktris yang hebat. Guru punya dua dunia. Dunia yang pertama adalah keluarga, dunia yang kedua adalah sekolah. Jadi kenapa saya bilang dia itu aktor dan aktris hebat? Karena begitu dia berangkat dari rumah dengan segala aktivitas dan kesibukan dari sekolah dari rumah, tapi ketika masuk di pintu kelas itu dia sudah harus merubah dirinya menjadi seorang yang profesional. Dia meninggalkan segala aktivitas, segala kesibukan, segala pikiran dan persoalan yang terjadi di luar kepentingan sekolah untuk menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi sumber belajar bagi siswa-siswi dan bagi peserta didiknya. Nah, di sini saya langsung ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pertanyaan ini terkait dengan budaya positif? Ya, ini sehari-hari kita laksanakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada satu Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pendapat. Apakah setuju? Jawab saja setuju atau tidak. Saya tidak tanya alasannya, karena alasannya sudah pasti Bapak Ibu guru tahu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Ya, ada Bapak Ibu yang bilang setuju, boleh, tidak ada yang salah. Ya, masing-masing orang mempunyai pendapat dan pemikirannya masing-masing. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Kalau kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Yang pertama setuju tidak setuju, yang kedua setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Ya, ada saya lihat sini Mama Marsha yang tidak setuju. Ya, sebagai guru BK mungkin beliau mempunyai alasan tersendiri terkait dengan pertanyaan nomor 3. Oke, baik. Nanti sebentar kita lihat jawabannya dan kita lihat alasannya apa sampai dibenarkan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini artinya itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, artinya keyakinan yang secara umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif kita terlalu banyak Bapak Ibu di SMPK Santi Yosef. Itu mulai dari apel pagi itu sudah dijelaskan, kemudian peraturan-peraturan itu sudah dijabarkan melalui kesiswaan, melalui kurikulum. Sudah terlalu banyak budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, budaya positif di sekolah ini tidak dapat diciptakan secara instan Bapak Ibu. Dia dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Semua ini kalau berbicara tentang pendidikan, maka semua berpulang kepada kita sebagai seorang pendiri. Teladan, kemudian tuntunan yang kita berikan itu untuk memberikan budaya positif kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak-anak, sekarang budaya positif yang secara tidak sengaja kita perbuat itu menjadi contoh atau menjadi teladan juga bagi mungkin bagi teman guru kita. Mungkin ada sesuatu hal positif dari teman kita yang tidak kita miliki. Itulah yang kita ambil untuk menjadikan kita lebih kaya dan lebih mempunyai pengalaman berdasarkan dengan kelebihan teman-teman atau pimpinan kita. Setiap anak Indonesia yang kita kenal itu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita SMP Santi Yosef ini kita sudah makan garam selama 3 tahun. Kita sekolah kontrak pertama kita sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen ini harus betul-betul kita ciptakan dalam karakter anak peserta didik kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berakhlak kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Nah, dari nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita angkat atau yang akan kita tebalkan dalam proses pembelajaran mereka sehari-hari. Nah, berkaitan dengan budaya positif, ada 6 hal yang harus diperhatikan oleh kita sekalian Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah konsep disiplin positif. Ya, judulnya budaya positif, tapi di dalam budaya positif itu ada disiplin positif. Yang berikut ada perubahan paradigma, stimulus respon. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin sudah sering digaungkan oleh kita sekolah penggerak. Kemudian yang keempat, pembangunan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita juga diingatkan kembali akan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Jadi guru ini kita ini punya 5 posisi kontrol dan itu yang sehari-hari kita sudah perbuat. Nanti sebentar Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru ini sudah masuk di posisi kontrol yang mana. Kemudian yang ketiga, yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan penanganan kita terhadap anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak yang memiliki masalah, tetapi anak-anak yang mungkin membutuhkan perhatian. Dia tidak buat masalah, hanya tingkah laku dia membutuhkan perhatian kita. Jadi seperti itu Bapak. Yang berikut, tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi pada peserta didik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi disiplin positif ini kita menjadikan mereka itu mereka bisa
mengetahui apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka mau dari mereka punya diri, dan dalam diri mereka itu seperti apa. Kemudian yang berikut, mereka bisa menghargai mereka punya diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi berbicara tentang disiplin positif itu harus dari dalam diri mereka sendiri, sehingga ketika dari dalam diri mereka itu muncullah ada motivasi, Bapak Ibu. Motivasi ini yang berasal dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang. Jadi akan berbeda dengan anak-anak yang memiliki motivasi ekstrinsik. Ya, ekstrinsik. Atau motivasi luar, karena ada dorongan dari luar, karena ada pengaruh dari luar, itu berbeda. Nah, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah atau reward. Ya. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, dari yang tadi saya bilang disiplin positif itu ya harus dari dalam diri anak tersebut, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sesuatu yang lahir dari dalam diri itu yang dinamakan dengan motivasi. Nah, motivasi itu motivasi intrinsik, itu motivasi dalam diri. Ekstrinsik itu yang tadi dari luar kita katakan. Nah, motivasi dari kita sebagai manusia, motivasi perilaku kita itu ada 3, digolongkan menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, ketika kita Bapak Ibu guru, misalkan saja contoh, kita mau mengajar, kita ada malas sekali, tapi kita paksakan diri untuk kita mengajar. Nah, itu terkadang kita seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini mungkin kita merasa nanti teman-teman guru melihat kita tidak mengajar, nanti kalau kita kosong dan lain-lain. Kemudian nanti kita akan dapat hukuman dari pimpinan. Nah, itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada pula contoh perilaku kita yang terkadang kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dihargai atau ingin diberikan imbalan dari orang lain atau dari atasan yang melihat kita. Yang berikut, yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dari 3 perilaku ini Bapak Ibu, yang saya mau bertanya, kira-kira yang tadi saya katakan motivasi intrinsik itu yang mana? Yang dari dalam diri itu yang mana? 1, 2, atau 3? Yang ketiga, mana? Tepuk tangan dulu untuk Kak Vero. Yang ternyata saya pikir beliau kesehatannya kurang, beliau ada sakit, tapi ternyatanya beliau lebih konsentrasi dan Bapak Ibu yang lain. Kalau gitu saya beliau langsung bilang 3, berarti benar ya. Motivasi intrinsik atau dalam diri itu yang ketiga, yang nomor 3 Bapak Ibu. Itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika ada motivasi dalam diri kita tidak perlu imbalan dari orang lain, kita tidak perlu penghargaan dari orang lain, dan kita juga tidak memikirkan adanya ketidaknyamanan atau mungkin ada hukuman atau ada sanksi teguran dari orang lain, termasuk ke atasan kita sendiri. Jadi kita itu berperilaku, melakukan kegiatan kita itu memang betul dari dalam kesadaran diri kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang pertama dan kedua itu karena adanya motivasi ekstrinsik, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, yang pertama, yang bagian atas yang saya kasih X, tanda X itu adalah ilusi kontrol. Ya, di sini, ilusi kontrol yang pertama, guru itu merasa bahwa dia itu bisa mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang keempat ini sekarang betul-betul kita terapkan di sekolah. Maaf saya katakan demikian, karena kita di sini kita sebagai pendiri kita merasa diri bahwa kita ini lebih tua daripada anak-anak didik kita. Bukan merasa, karena kita lebih dewasa, lebih berumur, lebih tua daripada kita punya anak. Jadi kita merasa bahwa segala hal yang kita canangkan, segala hal yang kita beritahukan kepada mereka itu mereka harus bisa. Dan mereka, kita paksa mereka harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi terkadang hal-hal seperti itulah yang disebut dengan ilusi kontrol. Kenapa disebut ilusi? Bahwa itu memang tidak nyata begitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan keempat hal ini kepada peserta didik kita ataupun terhadap teman sejawat kita. Nah, dari keempat ini yang jujur dari saya mendapatkan materi sampai sekarang itu berusaha saya ubah perlahan-lahan. Kenapa begitu? Karena budaya kita, budaya NTT, budaya orang Timur, budaya orang Kupang, itu keempat hal ini sangat tercermin Bapak Ibu. Kita harus jujur bahwa kita ini melakukan keempat hal ini dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Itu saya jujur dari diri saya sendiri bahwa saya betul-betul masih terpengaruh dengan ilusi kontrol ini. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah di bawah yang saya kasih cek ini, ya, bahwa stimulus respon atau yang merupakan realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus atau yang sama dalam diri kita, kita tahu, kita merasa bahwa kita ini sama, maksudnya kita ini punya kebutuhan yang sama, tapi ternyata teori kontrolnya beda. Kebutuhan kita masing-masing ini berbeda. Kebutuhan saya sebagai guru IPA berbeda dengan kebutuhan Ibu Yana sebagai guru PKN. Tidak mungkin sama. Baik itu dari segi materi maupun dari segi pengalaman dalam proses pembelajaran dalam kelas. Yang berikut, semua orang itu melihat hal yang sama, tidak. Pikiran saya dan pikiran adik-adik PPL dari Unika dan dari Undana ini berbeda. Ya, tidak mungkin sama, tidak mungkin saya melihat siswa atau melihat suatu pendapat itu sama dengan adik-adik yang menggambarkan pendapat mereka. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang teori kontrol yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak usah memaksakan pendapat kita atau yang pendapat kita kepada orang lain, tapi kita bagaimana kita harus menerima bahwa orang tersebut itu punya pandangan berbeda, dan kita harus menerima Bapak Ibu. Kita harus menerima bahwa orang lain ini memiliki pandangan juga atau memiliki pendapat. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun semua perilaku itu punya tujuan Bapak Ibu, termasuk dengan anak-anak kita yang membuat kesalahan. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang sekarang lagi dicanangkan dalam kurikulum merdeka. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti ini semua hal yang terjadi nanti di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa. Yang selama ini, yang kemarin-kemarin yang kita terapkan itu adalah peraturan kelas. Nah, peraturan itu sudah menjadi kebiasaan bahwa peraturan itu selalu dibuat oleh guru atau dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, pada budaya positif yang satu ini tentang keyakinan kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa. Jadi di sini siswa juga terlibat dalam pembentukan atau pengajuan nilai-nilai atau keyakinan yang akan disepakati atau yang akan dijalani bersama di dalam kelas oleh guru dan siswa
untuk memandu perilaku mereka dan interaksi mereka di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini itu sendiri diajukan oleh siswa, bukan hanya oleh guru, jadi oleh siswa juga. Itu bertujuan untuk betul-betul nilai apa yang mereka mau atau mereka angkat di dalam kelas yang menjadi pemandu bagi perilaku mereka dan interaksi mereka di dalam kelas. Dan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, artinya dia tidak menyentuh atau dia tidak menyinggung salah satu nilai di dalam kelas. Kemudian dia itu bersifat konkret, artinya langsung, to the point, ya. Kemudian pernyataannya itu universal, pernyataannya untuk umum. Jadi tidak menyinggung salah satu pihak, tidak menyinggung guru maupun tidak menyinggung siswa. Kemudian dia jangan terlalu banyak memberi. Di sini saya kasih maksimal keyakinan kelas ini 6 saja. Kenapa 6? Nanti sebelum keyakinan kelas itu termuat, di sini Bapak Ibu bisa lihat foto-foto. Di sini itu yang sudah saya terangkan di kelas 9 di beberapa kalinya pada saat pembelajaran saya. Di tampilan yang pertama ini Bapak Ibu, di situ ada yang pertama saya memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan peraturan-peraturan. Kalau peraturan-peraturan berarti bebas, bisa kalimatnya bisa merupakan kalimat negatif, misalkan jangan ribut di dalam kelas. Kemudian yang berikut jangan tidur di dalam kelas atau jangan makan di dalam kelas. Nah, dari kalimat-kalimat negatif atau peraturan-peraturan yang mereka ajukan, ini siswa sendiri. Nanti kita berikan mereka kesempatan. Di sini saya memberikan mereka signal atau kertas kuning, merah, orange ini untuk mereka tulis masing-masing. Di situ ada banyak. Jadi di situ semua anak di dalam kelas diberikan kesempatan untuk berbicara lewat signal yang sudah mereka tempel. Kemudian dari situ saya bersama anak-anak ini mengubah kalimat-kalimat peraturan yang mereka sampaikan ke dalam kalimat-kalimat positif. Di sini contoh menghargai perbedaan dan perbedaan di dalam kelas, menghargai perbedaan di dalam kelas. Jadi beda formulasi kalimatnya. Misalkan dilarang mengganggu marga teman, atau dilarang mengganggu nama orang tua, atau dilarang mengganggu suku dari teman. Nah, dari kalimat negatif itu, dari kalimat peraturan itu diubah menjadi kalimat positif, yaitu menghargai perbedaan di dalam kelas. Nah, dari kalimat positif itulah yang nanti diambil beberapa untuk dijadikan keyakinan kelas. Ya, siswa-siswi di kelas 9B ini setelah selesai mereka menempel dan saya lanjut ke dalam proses pembelajaran, memang tidak secara signifikan mereka berubah menjadi anak yang tenang, anak yang manis, tapi dengan sendirinya ketika mereka mau berbuat, maksudnya mereka mau kehilangan kontrol mereka dalam kelas, karena mereka mau ribut atau keceplosan mereka mengganggu teman, nanti dengan sendirinya mereka punya teman bilang, ini tuh ada keyakinan kelas di situ. Itu tadi dulu yang sendiri yang tempel gitu. Jadi mulai ada kesadaran diri dari mereka masing-masing ataupun bantuan dari teman-teman mereka untuk menjelaskan bahwa atau saling mengingatkan bahwa kita sudah punya keyakinan kelas. Jadi mungkin harapan saya dan juga pasti harapan Bapak Ibu, ketika kita menerapkan keyakinan kelas ini di kelas mereka masing-masing, mungkin mereka berangsur-angsur mulai berubah Bapak Ibu. Dan kita harus selalu memberikan harapan dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mereka pasti menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu memang pasti ada pertanyaan dari Bapak Ibu bahwa kenapa saya buat mata pelajaran saya buat keyakinan kelas di dalam kelas. Karena memang berdasarkan mata pelajaran saya rasa berbeda keyakinan kelas ketika saya yang berdiri depan sebagai guru IPA ataupun ketika misalkan prater yang mengajar pelajaran agama. Jadi mungkin perilaku mereka terhadap prater berbeda terhadap perilaku mata pelajaran IPA. Sehingga keyakinan kelas itu tiap-tiap mata pelajaran sangat boleh Bapak Ibu guru untuk buat.
Jadi masing-masing Bapak Ibu guru mempunyai kesempatan dan juga memiliki hak untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing Bapak Ibu guru. Dan keyakinan kelas ini tidak semerta-merta untuk satu kali buat satu keyakinan kelas ini untuk satu semester, tidak. Mungkin sekali-sekali Bapak Ibu guru mau ganti, atau tiap pembelajaran Bapak Ibu guru mau ganti keyakinan kelas, itu sangat boleh. Itu otoritas dari Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin berdasarkan juga dengan kesepakatan dari anak-anak. Mungkin mereka mau ganti atau ada yang mau ditambahkan, sekedar hanya mau ditambahkan dari keyakinan kelas untuk masing-masing mata pelajaran, itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Yang berikut pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi secara manusiawi kebutuhan yang pertama ini memang merupakan kebutuhan yang sangat kita lalui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bertahan hidup dalam segala hal, bukan hanya sekedar jasmani atau makan minum, tetapi kebutuhan bertahan hidup ini bisa mencakup beberapa hal. Contoh, kenyamanan, kelangsungan hidup kita, keselamatan kita, itu juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk dalam anak didik kita. Jadi dalam kelas, dalam proses pembelajaran, ketika mereka merasa terancam, bukan berarti ada sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi mungkin mereka merasa tidak nyaman, itu juga salah satu pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mereka mungkin bertindak aneh, atau mereka memunculkan beberapa perilaku yang membutuhkan perhatian kita. Itulah cara mereka untuk memberitahukan bahwa mereka punya kebutuhan untuk bertahan hidup itu perlu diperhatikan. Yang kedua, kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, setiap manusia ini pasti sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang, bukan hanya terhadap pasangan, tetapi terhadap sesama. Ya. Yang kelima, pengakuan atas kemampuan ini pada saat kelima itu sudah terbukti dari setiap penampilan yang disajikan oleh anak didik kita. Itu mereka betul-betul memberikan yang terbaik versi diri mereka. Dari situ mereka itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kelima. Artinya mereka membutuhkan pengakuan atas mereka punya kemampuan. Mereka ingin menunjukkan bahwa ibu ternyata saya ini lebih mampu di bagian seni mungkin daripada di mata pelajaran IPA. Mungkin ada anak tertentu yang seninya kurang, tetapi begitu di dalam kelas dia lebih dibandingkan teman-teman lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang merupakan contoh dari pemenuhan 5 kebutuhan dasar yang poin 5, yaitu menunjukkan power atau kebutuhan atas pengakuan kemampuan dari anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut yang berikut. Ya, nah ini dia posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru, Bapak Ibu, di sini ada 5. Seperti tadi kalimat pengantar yang pertanyaan pengantar yang pertama. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru teman. Ini yang di bawah ini temannya, ini teman. Kemudian ada pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Ya, ini dari zaman sebelum Orde Baru sampai sekarang juga masih ada Bapak Ibu. Kita harus jujur kepada diri kita masing-masing bahwa terkadang kita hilang dan kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Nah, posisi kontrol guru yang pertama, penghukum ini itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, Bapak Ibu. Verbal ini bukan dalam tanda kutip kita memberikan kata-kata yang tidak sopan, tidak. Dengan kita membentak anak saja itu sudah hukuman verbal. Itu verbal secara
yaitu dengan tindakan. Ya, salah satu contohnya adalah berluka. Untuk mengendalikan perilaku, guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kemudian yang berikut, kamu selalu saja salah. Atau dalam bahasa Kupang, dialek Kupang, hanya lusa yang salah, orang lain misalnya aja. Atau hanya lusa yang salah. Ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Dan ini jujur dari saya masih sekolah dulu TK sampai dengan sudah kuliah ini juga saya merasakan saya pernah merasakan di posisi siswa dengan dimana guru ini sebagai penghukum. Itu pasti semua yang pernah menjadi peserta ini pasti pernah mengalami posisi di mana guru mereka ini sebagai seorang penghukum. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Nah, selain penghukum, kita juga punya alternatif yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini saya lebih senang pada pembuat rasa bersalah karena di sini kita mengurangi kontak langsung dengan siswa. Yang kelima, pengakuan atas kemampuan ini pada saat kelima itu sudah terbukti dari setiap penampilan yang disajikan oleh anak didik kita, itu mereka betul-betul memberikan yang terbaik versi diri mereka. Dari situ mereka itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kelima, artinya mereka membutuhkan pengakuan atas mereka punya kemampuan. Mereka ingin menunjukkan bahwa oh ibu ternyata saya ini lebih mampu di bagian seni mungkin daripada di mata pelajaran IPA. Mungkin ada anak tertentu yang seninya kurang, tetapi begitu di dalam kelas dia lebih dibandingkan teman-teman lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang merupakan contoh dari pemenuhan 5 kebutuhan dasar yang poin 5, yaitu menunjukkan power atau kebutuhan atas pengakuan kemampuan dari anak didik kita. Oke, Bapak Ibu kita lanjut yang berikut. Ya, nah ini dia posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru, Bapak Ibu, di sini ada 5. Seperti tadi kalimat pengantar yang pertanyaan pengantar yang pertama. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru teman. Ini yang di bawah ini temannya, ini teman. Kemudian ada pemantau dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, posisi guru, posisi kontrol guru ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Ya, ini dari zaman sebelum Orde Baru sampai sekarang juga masih ada, Bapak Ibu. Kita harus jujur kepada diri kita masing-masing bahwa terkadang kita hilaf dan kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Nah, posisi kontrol guru yang pertama penghukum ini itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, Bapak Ibu. Verbal ini bukan dalam tanda kutip kita memberikan kata-kata yang tidak sopan, tidak. Dengan kita membentak anak saja itu sudah hukuman verbal. Itu verbal secara hukuman secara verbal, membentak anak. Kalau secara fisik yaitu dengan tindakan. Ya, salah satu contohnya adalah berluka. Untuk mengendalikan perilaku, guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kemudian yang berikut, kamu selalu saja salah. Atau dalam bahasa Kupang, dialek Kupang, hanya lusa yang salah, orang lain misalnya aja. Atau hanya lusa yang salah. Ya. Nah, kalimat-kalimat
jujur dari saya masih sekolah dulu TK sampai dengan sudah kuliah ini juga saya merasakan saya pernah merasakan di posisi siswa dengan dimana guru ini sebagai pemukul. Itu pasti semua yang pernah menjadi peserta ini pasti pernah mengalami posisi di mana guru mereka ini sebagai seorang pemukul. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Nah, selain pemukul, kita juga punya alternatif yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini saya lebih senang pada pembuat rasa bersalah karena di sini kita mengurangi kontak langsung dengan siswa, yaitu dalam arti kita memberikan hukuman secara fisik maupun verbal kepada siswa. Nah, posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah ini adalah dia menggunakan kata-kata yang lembut, Bapak Ibu, untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jadi kita juga tidak perlu lagi menggunakan kontak fisik maupun verbal, tapi kita juga bisa menggunakan posisi kontrol kita, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah ini kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya, ketika kita mengatakan bahwa kita kecewa, mungkin ada beberapa anak yang merasa biasa saja. Tapi kalau ada anak yang betul-betul dia peka terhadap apa yang dia perbuat, maka dia pasti akan merasa bersalah sekali terhadap ucapan atau tindakan dari Bapak Ibu. Dan atau kalimat yang berapa kali Ibu harus ingatkan kepada kamu. Ya. Jadi ketika kita mengatakan seperti ini tanpa harus menggunakan hukuman verbal, maka mungkin anak-anak kita akan sendirinya merasa kembali mengingat tentang nilai-nilai yang harus dihargai dalam dirinya sendiri. Pada kata ini menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan bisa mengecewakan orang lain yang mereka sayangi. Yang berikut, posisi kontrol yang berikut adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini juga pasti Bapak Ibu terkadang juga menggunakan posisi kontrol ini, yaitu guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan. Namun ada resikonya juga, Bapak Ibu. Siswa menjadi tergantung dengan guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Jadi setiap posisi kontrol ini memiliki positif dan negatif. Tergantung, kalau menurut saya itu tergantung dari topik atau tergantung dari situasi yang terjadi pada saat itu. Yang berikut adalah posisi kontrol pemantau. Nah, pemantau di sini bukan hanya melihat, tetapi guru bisa menjaga ketertiban dan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dalam posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Jadi dalam posisi kontrol guru yang pemantau ini, guru mengatasi suatu masalah atau suatu tindakan dengan dia mengumpulkan bukti dulu, Bapak Ibu. Jadi dia memantau dulu anak ini. Setelah dia memantau apa yang terjadi, kemudian baru dia membuatkan keputusan berdasarkan dengan tindakan. Namun keputusan itu tidak berdasarkan sepihak, tapi bisa melalui hasil kesepakatan dengan siswa tersebut. Yang berikut adalah guru yang berperan sebagai pemantau, juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensinya di masa depan. Jadi ketika guru sudah memantau dan menemukan bukti-bukti, maka dari hasil pemantauan tersebut guru juga bisa menerangkan bahwa perilaku seperti ini dapat menghasilkan masa depan yang kira-kira seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, posisi kontrol guru yang kelima itu adalah manajer. Manajer di sini sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk melakukan solusi atas masalah perilaku tersebut. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa
untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan tanggung jawab. Ya. Dari dalam posisi ini, guru dia membimbing siswa untuk bagaimana siswa tersebut bisa terdorong untuk menjadi mandiri dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya, dari 5 posisi kontrol guru ini, menurut saya, ya, sekitar sisi pertanyaan. Dari 5 posisi kontrol ini, menurut saya itu di antara kelima posisi kontrol, seorang guru itu hendaknya menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Karena pada posisi ini, guru mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kita tidak hanya menceramahi dia, membentak dia, memarahi dia, dan memberitahukan dia dari A sampai Z, tetapi kita juga harus tahu bahwa anak ini ketika dia melakukan sesuatu, dia mengerti tidak atas apa yang dilakukan. Jadi atas perilaku yang sudah dia lakukan, plus dan minusnya dia harus tahu. Setelah dia tahu, mengetahui apa yang sudah dia perbuat, kita arahkan dia untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat. Nah, setelah kita bertanggung jawab, kita mengarahkan dia untuk bertanggung jawab atas tindakannya, kita harus mendukung dia untuk membuat untuk menemukan solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini contoh. Ini contoh posisi kontrol guru yang sudah saya coba terapkan. Ya, posisi kontrol guru ini anak Tristan yang saya kedapatan dia langsung ketika pada saat istirahat. Ya, itu bajunya itu di luar dan dia mengenakan seragam tidak semestinya. Artinya seragamnya memang sesuai hari, namun pakaian dari dalamnya itu lebih keluar dibandingkan pakaian yang di luar. Maksudnya pakaian baju kaosnya, baju dalaman itu terlihat tidak rapi terhadap pakaian terhadap seragamnya. Gitu. Dan itu sudah terlihat bahwa dia tidak sisip bajunya dengan rapi, kemudian menggunakan atribut-atribut atau gelang, kalung yang sebenarnya sudah menjadi peraturan sekolah tidak boleh digunakan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu dengar, mungkin saya memberikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu mendengar sekilas tentang percakapan kami. Saya jelaskan saja karena speakernya kurang afdol. Di sini saya manggil dia untuk masuk. Ya, kemudian kita melakukan percakapan waktu ini. Yang pertama adalah saya manggil dia untuk perbaiki dia punya kancing baju. Ya, saya sudah sisip dulu dia punya baju, kancing bajunya diperbaiki. Ya. Ya, yang pertama saya tidak langsung marahi, ya. Saya mencoba untuk bertanya kepada dia bahwa alasan apa saya menarik dia ke dalam ruangan. Gitu. Dia tidak tahu apa waktu saya memanggil dia. Nah, kemudian di situ saya menjelaskan kenapa sampai saya panggil dia. Karena saya menemukan beberapa kejanggalan
ada dia punya atribut dan dia punya seragam. Ya, saya minta dia untuk buka dulu atribut yang dipakai. Itu saya tidak cerita begitu, saya hanya pegang saja. Dan ketika sudah selesai, nanti saya kembalikan. Jadi di sini kita sebisa mungkin sebagai seorang pendidik atau seorang guru, kita memulai percakapan itu dengan hal-hal positif. Artinya kita mengontrol kita punya diri untuk kita menjadi teman, kemudian kita menjadi manajer untuk siswa-siswi kita. Jadi kita tidak langsung memarahi mereka, kita tidak langsung menjadi penghukum untuk mereka. Ya, walaupun ada kali kita pasang kontrol, kemudian dengan segala kita punya aktivitas, kesibukan, dan juga keterbatasan kita sebagai seorang pendidik, kita terkadang lupa bahwa kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Kita bisa mengontrol diri kita bahwa tidak harus kita sebagai seorang penghukum. Jadi kita bisa saja menjadi teman dan juga manajer untuk mereka. Ya, jadi di situ saya kembali mengingatkan dia tentang peraturan sekolah, bagaimana harus berseragam, bagaimana dia menggunakan atributnya itu, gelang, kalung yang tidak seharusnya dia pakai. Itu saya hanya ingatkan dia saja. Namun untuk sementara saya simpan dulu gelang dan kalungnya itu. Jadi setelah jam pelajaran selesai, baru dia boleh ambil kembali. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang diharapkan untuk kita terapkan di lembaga pendidikan kita ini. Jadi kita mengurangi posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, Bapak Ibu. Nah di sini kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di sini anak-anak harus mengikuti proses pembelajaran dengan selamat dan bahagia, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu contoh yang sudah saya terapkan. Nah, yang berikutnya adalah segitiga institusi, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan masalah-masalah atau perilaku peserta didik kita yang membutuhkan perhatian khusus untuk kita, bukan hanya masalah saja, mungkin ada perilaku mereka yang membutuhkan perhatian kita, maka di sini kita bisa memperlakukan segitiga institusi. Segitiga institusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memperbaiki mereka kesalahan, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu bukan karakter kesalahan tadi yang kita perbuat, tapi setelah kita restitusi dia kembali, setelah kita menyadarkan dia, kita kembalikan mereka ke dalam kelompoknya dengan karakter positif yang lebih kuat. Ya, ini segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini, yang pertama ini adalah tindakan pertama yang diambil adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tapi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini artinya kita mengingatkan dia bahwa tindakan dia yang seperti ini belum benar atau salah. Ya. Nah, yang pertama tentang validasi tindakan kesalahan itu kita bisa mengingatkan mereka tentang perilaku yang mereka perbuat itu pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Yang berikut, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan menggunakan cara atau tindakan yang tadi? Contoh, misalkan pada jam istirahat pasti anak-anak ada yang kurang cerdik, jadi mungkin ada yang berkelahi atau mungkin ada yang memiliki masalah. Temannya mereka itu mengambil makanan mereka. Itu pernah saya temukan seperti itu. Nah, ketika
ada permasalahan di siswa kita yang seperti itu segitiga institusi yang diterapkan untuk mereka itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita harus bertanya kepada dia, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu mengambil makanan teman? Pasti dia punya alasan, ya tidak? Mungkin dia lapar, atau dia hanya sekedar main gila, atau hanya untuk mengganggu teman. Jadi kita harus bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya, kita harus menjelaskan kepada dia bahwa ada cara yang lebih baik. Misalkan kalau kamu mau mengambil makanan teman, itu bisa dengan cara yang lebih baik. Misalkan dengan cara meminta, ya, jadi tidak usah rapat atau tidak usah berkelahi dengan teman atau mengganggu terus dengan teman. Itu salah satu contoh penerapan segitiga institusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan. Yang kedua, setelah kita menjelaskan kepada mereka tentang alasan dan apakah ada cara lain untuk mereka lakukan yang lebih positif, cara yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia mengetahui bahwa dia melakukan hal seperti itu tidak benar, kita ingatkan mereka lagi tentang keyakinan kelas atau peraturan apa yang berlaku di sekolah kita. Pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat, ya, mana sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan di lembaga pendidikan kita. Jadi kita mengingatkan kembali mereka akan peraturan atau keyakinan kelas mungkin pada saat masalah itu terjadi di dalam kelas. Yang berikut adalah kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini karena kamu mau jadi orang yang seperti apa, gitu. Atau bagaimana kamu di mata teman-teman nantinya. Jadi ini merupakan menanyakan keyakinan akan diri peserta didik tersebut. Yang ketiga, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, ini yang kadang terlewat Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi setelah kita menanyakan kepada mereka tentang validasi pilihan mereka, kemudian menanyakan tentang keyakinan mereka, terkadang setelah itu kita selesai. Tetapi yang paling penting adalah menstabilkan mereka beridentitas, Bapak Ibu. Yaitu kita mengembalikan dia ke identitasnya semula. Bukan berarti dia lupa identitas dan sebagainya, tidak. Tetapi kita menguatkan dirinya bahwa kamu bisa menjadi yang lebih baik. Atau setiap orang bisa melakukan kesalahan, walaupun kesalahan dilakukan tidak dibenarkan. Ya, tapi kita memberikan penguatan atau kita menstabilkan diri mereka. Yang berikut adalah kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ya, kita memberikan penguatan, benar sekali ya Pak Alex, ini guru BK, jadi dia langsung menerangkan. Benar, kita memberikan penguatan lah untuk peserta didik kita ketika dia sudah selesai melakukan segitiga institusi yang pertama dan kedua. Kita sudah selesai membimbing mereka. Nah, yang bagian menstabilkan identitas ini artinya kita memberikan penguatan kembali kepada dirinya agar setelah dia melakukan kesalahan dan dia sudah mengetahui apa yang dia perbuat, dia bisa kembali ke dalam kelompoknya. Atau ketika dia bermasalah di dalam kelas, teman-temannya itu bisa menerima dia kembali dengan identitasnya yang lebih stabil atau dengan karakter positif yang lebih kuat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah budaya positif kita yang terakhir. Nah, di sini saya ada kasih satu contoh kasus Bapak Ibu. Di sini saya bantu. Mungkin kalau Bapak Ibu di belakang tidak bisa melihat, mungkin bisa saya bantu. Atau mungkin ada Bapak Ibu bisa membantu untuk membacakan. Ya, Pak Alex. Ini Pak Alex angkat tangan. Mari Pak Alex, silakan. Ini guru BK menangani kasus ini, mereka paling senang. Silakan.
Ayo Adil, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi. Ya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan, Pak Joko, Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya. Tapi, Pak Joko, tapi, Adi, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada dalam alasannya ya. Pasti seru, nyaman dilempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi, ya Pak. Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, ya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak. Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian, Mario dan Adi? Iya Pak. Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Alek. Bagi tepuk tangan dulu untuk Pak Alek yang sudah mengajar untuk mengajarkan contoh kasus. Nah, dan contoh kasus yang sudah dibacakan tadi, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dari contoh kasus ini. Kira-kira Pak Joko sebagai Pak Guru ini dari posisi kontrol guru, kira-kira Pak Joko ini memposisikan dirinya sebagai yang mana? Pemukul kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman-teman, manajer kah? Atau pemantau kah? Atau ada lebih dari satu posisi kontrol guru yang ditonjolkan dari Pak Joko? Mungkin bisa resen angkat tangan Bapak Ibu yang mau berikan pendapat. Ya, Ibu Keti sudah angkat tangan. Silakan, Ibu Keti. Ya, Pak Joko. Percakapan atau contoh kasus yang telah dibacakan oleh Pak Alek dan telah disiapkan oleh Bapak Teddy, menurut saya di sini ada lebih dari satu lima kontrol guru. Ya. Yang pertama di sini pembuat rasa bersalah. Ya. Yang berikut di Pak Joko juga memposisikan dia menjadi teman. Teman. Dan yang berikut di sini dia juga sebagai mungkin pembuku. Karena ini, tapi dalam sini bukan dalam hal fisik tapi dalam hal verbal. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Keti. Ya. Nah, tampung konsentrasi satu. Pelan, tampung konsentrasi satu. Lebih satu lah. Konsentrasi dua. Oh, ini kayaknya sudah mulai ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang berikut. Ya, ini terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Namun, sebelum menutup, Bapak Ibu, untuk betul-betul meyakinkan saya bahwa Bapak Ibu ini sudah
sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Di sini saya ada membuat sedikit tes untuk Bapak Ibu. Tesnya tidak bermaksud A dan Z, tetapi hanya untuk mengetahui bahwa materi saya tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, materi saya ini saya validasi dia ketercapaiannya dengan kita kuisis dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai HP masing-masing, buka kuisis namun sebagai peserta ya, dengan bisa melalui kode barcode-nya atau bisa pakai kode sandinya. Jadi bisa buka aplikasi kuisis, silakan. Buka di Google, Mama, di Google Chrome, kemudian Mama ketik kuisis pakai Z. Silakan Bapak Ibu. Dibuka kuisisnya, kemudian masukkan kodenya. Silakan. Oke, yang HP-nya masih menyala, yang masih on, dipersilakan. Ya, satu peserta sudah, Ibu Ida. Silakan Bapak Ibu. Buka di Google Chrome, kemudian ketik kuisis, pakai Z, kuisis. Kemudian silakan masuk sebagai peserta, jangan terlalu dulu ya. Ya, ini Maria Salomé sudah masuk. Ya, Mami kita yang paling semangat ini sudah masuk. Ibu Koni, peserta ketiga. Oke, ada Ibu Previn, kemudian Ibu Serlin. Silakan. Nah, ya, bersama-sama kita menunggu peserta lain. Kemudian di sini nanti saya klik mulai, maka kuisnya akan segera dimulai. Nanti Ibu Teresa. Oke, mari Bapak Ibu, silakan semangat di detik-detik terakhir. Ya, sudah ada Ibu Yana, Ibu Reli, Pak Darius, Ibu Sinta Ola. Silakan. Kuisisnya sudah dimulai. Ya. Waktu kita 5 menit ya Bapak Ibu ya. Ini masih 8 menit berjalan. Lagi 4 menit. Ya, ada yang terlihat apa yang dapat terlihat. Ya, di sini masih terpantau keras Ibu Putri Pembayun ya sebagai pemenang. Oh, yang mana tuh? Oh, ini dia punya sama loading Juni. Ya. Punya jadi kalau nggak masuk. Oke. Saya sudah tadi Pak ada yang belum terakhir itu sudah lihat dapat apa itu Oke, 2 menit berjalan, 3 menit. Belum, masih lagi 3 menit, silakan Ibu. Yang belum, silakan. Ini masih ada yang belum. Ibu Mate masih belum. Ya, Ibu Maria Salomé mengikuti. Dia sudah berhenti.
Ya, Ibu Saro Lele mendapatkan peringkat 1 Bapak Ibu. Lagi 2 menit berjalan tidak? Ya. Oke, waktu sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Dengan demikian kita akan melihat siapa yang mendapat 3 peringkat teratas. Yang ketiga Ibu Previn, yang kedua Ibu Putri, dan yang pertama ada Ibu Putri. Ya, pemenangnya semua dari revisi dan semua dari pojok. Ya, untuk 3 Ibu. Oh ya, aduh minta maaf Bapak, ini kita yang terbaca sampai 3 saja. Ya, silakan untuk ibu-ibu berdiri. Ayo berdiri saja Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu terbaik. Ya, ini benar sekali. Ya, posisi kiri saya ini yang terlalu semangat. Ya, terima kasih untuk semangatnya sampai dengan sore hari ini. Ya, untuk itu sesi pemberian materi saya rasa cukup. Ya, untuk itu nanti saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Daniana untuk mengatur sesi selanjutnya. Kembali ke Terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu pemateri. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan materi yang sangat menarik untuk kami pada siang hari ini. Sudah sampai sore hari ini ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari materi yang disampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif sangat penting dalam lingkungan pendidikan, terutama untuk Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dituntut untuk selalu membangun budaya positif. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya politik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif. Demikian yang saya simpulkan.